Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Febrianul Farabi. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan pengertian tentang amanah. Amanah secara terminologi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina, amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut terminologi atau istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut pengertian etimologi. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghwi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Menurut Ibnu Al-Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Kita ganti slide kedua. Sini pengertian amanah menurut Quran surah At-Tahrim ayat 66. Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermulai dari rumah. Berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya, dan mengajarkan anak-anak di rumah supaya bisa menjaga amanah yang diberikan kepada dia. Karenanya, kepala keluarga diminta memberi bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka secara baik. Diharapkan dari rumah tangga itu barulah muncul iman-iman dan memupuk Islam. Karena dari rumah tangga itu akan berbentuk umat dan selanjutnya akan tegak terhadap masyarakat Islam. Keluarga yang rapuh keimanannya, maka sendi-sendi bangunan masyarakat dan bangsa juga akan keropos dan rapuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Tarihana, pembaca materi kedua atau slide 3 dan slide 4. Di sini saya akan menganalisis Quran surah At-Tahrim juz 66 ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di sini kandungan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 adalah dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad SAW seperti diurai oleh ayat-ayat sebelumnya atau munasabah ayat. Maka pada ayat ke-6 ini memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa hai orang-orang beriman, perihalalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi SAW, dan peliharalah juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu-batu yang mereka sembah. Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria atau ayah, tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki, ibu dan ayah, sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Misalnya ayat memerintahkan berpuasa, yang juga tertuju pada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Dan selanjutnya adalah menganalisis Quran surah At-Toha juz 20 ayat 132, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surah Toha ayat 132. Kandungan dari surat tersebut ialah Rasulullah SAW merintah kita agar mengajak keluarganya untuk menunaikan sholat. Saat itu beliau menerima gunjingan dan perkataan dari musuh-musuhnya. Maka dengan adanya melaksanakan sholat akan menguatkan pribadinya. Pengaruh dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW akan berdampak lebih besar jika keluarga yang terdekat, anak-anak dan istri-istrinya sama seperti beliau, sehingga masyarakat akan mencontoh kehidupan Rasulullah.
Fondasi iman inilah yang ditanamkan kuat oleh beliau kepada keluarganya, yang kemudian memberi pengaruh besar bagi kesuksesan beliau mendakwahkan risalah Islam. Pentingnya bersabar dalam mengerjakan salat, tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti, dan segera mengerjakan jika datang waktunya. Salat tidaklah membawa keuntungan materi. Salat tidaklah akan segera tanpa hasilnya oleh mata. Salat adalah urusan ketenteraman jiwa dan sekaligus merupakan doa. Dengan kesabaran melakukan salat, jiwanya akan tentram dan pikirannya menjadi tenang sehingga berpikir jernih dan melahirkan semangat juang etos kerja yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa kalau seorang hamba benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan bahwa melaksanakan salat dengan tekun dan keluarga juga diajak tekun beribadah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan rezeki kepadanya. Rezeki yang dijanjikan itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanpa usaha. Kita harus sadar bahwa yang menjamin itu adalah Allah, yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang mengatur makhluk dan kehidupannya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan bagian dari Arika. Yang bagian pertama, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan jika ia menembus agamanya segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Bagian kedua, memahami isi kandungan Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 70, munasabah atau terkaitan dengan ayat sebelumnya, Quran Surah Al-An'am, ayat 68-69, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk meninggalkan majelis siapapun yang merendahkan agama atau melecehkan agama. Bagian ketiga, memahami isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 36. Bagian keempat, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya saja. Bagian kelima, kita harus berbuat baik kepada orang terdekat maupun terjauh. Bagian keenam, Allah tidak suka orang yang membanggakan apa yang dia punya di hadapan orang lain. Terima kasih. Lanjutannya kepada Najwa Salsabila lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Salsabila dari kelas 11 IPB 2 ingin menjelaskan tentang isi kandungan surat Hud ayat 117 sampai 119. Ayat ini menginformasikan bahwa setiap negara mesti ada orang-orang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membinasakan negara tersebut dengan aniaya. Tidak ada azab. Azab turun disebabkan kezoliman manusia. Kezoliman terjadi apabila seseorang mengambil hak orang lain, baik karena ia butuh atau karena ia jahat. Selanjutnya, menganalisis hadis Nabi tentang tanggung jawab menjaga amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya salah satu sahabatnya. Bagaimana menyia-nyiakan, hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perilaku orang yang tanggung jawab menjaga amanah. Bagaimana contoh bersikap amanah? Contoh bersikap amanah yaitu 1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan, menyampaikan pesan yang dititipkan, dan melakukan apa yang orang tua suruh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.